Siska, ntar tolong sekalian ini ya dilihat buat pendengar setianya. Oke, jadi MA-nya kita mulai sekitar 3 menit lagi ya guys, jam 7:05. Bisa bantu recordin nggak? Udah di record kok sis. Oke. Sambil nunggu, kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti boleh siapin pertanyaan dari sekarang. Nanti kita pick pertanyaannya buat nanti langsung ditanyain langsung sama tim dari Rimau Nangis. Oke, sepertinya udah bisa kita mulai, Kak Siska. Yuk, kita mulai ya. Hello, good evening everyone. Thank you for joining here. Tonight AMA, we have a special project that coming from Malaysia. Please welcoming Rimau Nangis. We have Om Don as the representative of Rimau Nangis team in Indonesia, and also he is becoming our translator tonight. Before we begin the AMA, I would like to say hi to Rimau Nangis team who join us from Malaysia. Allow me to introduce myself. I'm Siska from Perkomi. I'm becoming a host for AMA tonight. In about 1 hour, we will have discussion about Rimau Nangis. Let's begin our discussion. Untuk diskusinya kita pakai bahasa Indonesia ya Om Don, biar teman-teman yang di Perkomi bisa lebih enak juga kali ya. Oke, go ahead, no problem. Oke, mulai dari yang pertama kali ya. Aku boleh tanya-tanya tentang Rimau Nangis gak sih? Boleh di perkenalan dulu tentang Rimau Nangis, boleh cerita tentang background dari Rimau Nangis dulu ya. Yes, can. I can start now, is it? Hello? Please. Okay. Hello, everyone. Thank you for joining us. Let me introduce you to you who we are. We are from Rimau Nangis Digital LLC. My name is Tumputi Nurabia. I am the CTO, and beside me is our COO. Let him introduce himself. So my name is Adi. I'm the Chief Operating Officer of Rimau Nangis Digital LLC. And now back to Tumputi Nurabia. Right, let's get started. Okay. Sorry for my voice. I'm having a bit of sore throat. We're from Rimau Nangis Digital LLC, which is collaborated with Rimau Nangis dan Berhad, a first Malaysian company to incorporate agriculture business with metaverse and other digital businesses. Let me explain a few things about Rimau Nangis dan Berhad. We were established in 2011. We've been running for 11 years now. The business venture of Rimau Nangis dan Berhad is more to export and import livestock, import and export of meat products, such as plantations such as Napier and coconut. Why we decide to venture on the digital world is to help the small farmers to create a sustainable supply to equip their plantations and farm, which could help keeping the food security intact.
That's why we decided to digitalize our assets into cryptocurrencies such as NFT and RXT token. That's about it. Thank you. I'm going to pass to our COO to explain more. So, like our CTO explained, we venture into digital world where we link our real digital assets with our NFT collection. All right. So right now, our agriculture collection will consist of cattle, which we have 3 kind of breeds: Charolais, Limousin, and Brahman. And also we have coconut plantation and Napier. So these NFT collections is actually backed by a real world asset. So, and all of these assets are insured. So all of our cattle are insured and all of our plantations and farms are insured. So in case of natural disaster, insects, theft, or when it comes to cattle diseases, if let's say there's any problem, those cattle are insured. And this is what we back with our NFT collection. Back to you. Om Don. Oke, guys, thank you. Saya akan coba translate dari apa yang disampaikan oleh CTO kami dan juga CEO kami, yaitu Bang Adi dan juga Kak Tun Putih Rabiah ya. Tapi saya lebih suka manggilnya Tuan Putri ya. Oke. Jadi ketika kita bicara tentang Rimau Nangis adalah sebuah pada mulanya sebuah perusahaan penjualan daging dan juga bergerak di bidang agriculture, dan itu sudah bergerak kurang lebih 11 tahun, teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka juga berpikir tentang bagaimana membantu para petani, kemudian mensupport mereka supaya ini menjadi berkembang. Nah, dari situ akhirnya Rimau Nangis juga berpikir ke depannya bagaimana mereka agar cakupannya jadi lebih luas, mereka mendigitalize ya. Dia mendigitalisasi proyek Rimau Nangis ini masuk ke dalam dunia kripto. Nah, apa concernnya? Concernnya adalah bagaimana mereka memberikan sebuah ekosistem pertanian atau peternakan yang aman dan nyaman bagi para petani dan juga bagi para investor. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan mendaftarkan atau memasukkan unsur insurance atau asuransi ke dalam ekosistemnya mereka. So, seperti kita lihat di sini, kita akan mengambil contoh pada cattle, yaitu sapi, di mana mereka sendiri bergerak pada 3 jenis sapi di sini. Ada Brahman, kemudian ada Limousin, dan ada satu lagi. Itu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan investor adalah tentunya mereka harus memberi rasa aman bagi para investor dengan cara memberikan insurance. It means, saya langsung kasih contoh sederhana saja. Kalau misalnya kita ternak sapi sendiri atau investasi kepada pengusaha sapi, maka biasanya kita ketika store uang, ketakutan yang ada di dalam diri kita, bagaimana jika sapinya ternyata mati? Bagaimana jika terjadi bencana alam, sapi-sapinya ternyata mati karena bencana alam? Bagaimana kalau kena disease, penyakit, virus, dan lain-lain? That's why elemen asuransi dimasukkan untuk menjaga itu. Andaikan itu terjadi, maka aset yang ada itu sudah di-cover asuransi, tapi tidak saja hanya modalnya, tapi juga sudah berikut dengan profit, estimasi profit yang akan didapatkan oleh teman-teman. Nah, besarannya nanti akan disampaikan lagi mungkin lebih detail dari tim Rimau Nangis. Kurang lebih itu, Kak Siska. Oke. Tadi kan udah dijelasin tentang sekilas tentang ekosistem dari bisnisnya Rimau Nangis ya. Mungkin aku boleh tanya sedikit dulu tentang proyeknya Rimau Nangis nih, kira-kira mau ngapain sih gitu? Pasti teman-teman di sini juga penasaran kan, proyek singkatnya Rimau Nangis tuh ini mau apa sih Om Don gitu? Oh, maksudnya proyeknya itu yang sedang dilakukan sekarang ya? Atau nanti yang lagi ongoing? Okay, guys, what event that ongoing now in Rimau Nangis? So after we have found success in our NFT collections, we decided to come up with our own native token called SRXT or Rimau Nangis token,
So this token can be utilized across all our platforms, such as our rimaunangis.io and Rimaunangis TV, art, and soon music. And also on the next phase, we are going to have our own virtual reality gaming via Metaverse. So this token can be utilized on our Metaverse world as well. So right now, what is happening right now with us, we are having a private sales, which we started off with 10 cents US dollars last week. And this week, the price is standing at 50 cents US dollars. And next week, it will be $1. So how we can determine the price is because we are the first company in the world to have our token, our native token backed by Diamond. So we have Diamond in Seguro, Sao Paulo, Brazil. It is in a safe deposit box, and those diamonds are insured. So which means if there's anything happen, we already have a plan to mitigate the risk, because these diamonds will be used to back our token. And these are actually unprocessed, uncut diamonds. And the value right now is $10 billion. So once we process these diamonds, the value can go up to 30 times of its current value. So we're looking at $300 billion. So why we started off with 10 cents US dollars and not straight away $5 per token? Since we have $10 billion worth of asset and 2 billion tokens, it's because we burn our money to invite communities to our ecosystem across our platforms. So if you want to be part of our community right now, early communities, you can go to rimaunangis.world and purchase our token at a very, very low price right now before we go this thing. Alright, jadi penjelasannya dalam kita memang sedang ada proyek kita, kalau mau digambarkan lebih detail, kita ada Rimau Nangis TV, kemudian ada Rimau Nangis Art, ada Rimau Nangis Musik, ada Rimau Nangis NFT itu sendiri pertanian, kemudian juga dia langsung tadi menyambungkan kepada private sale, bahwa sekarang ini kami sedang mengadakan private sale dengan harga round pertama kami mengadakan private sale dengan harga 10 sen saja atau $0,1 per token, dan berikutnya saat ini yang sedang berlangsung adalah private sale round 2 di mana harganya sudah $0,5 per token atau 50 sen ya. Nah, kemudian nanti minggu depan, starting di Senin nanti, harganya untuk round 3 sudah akan naik di harga $1 per token. Nah, ketika ditanya apa sih kelebihan dari Rimau Nangis, maka Rimau Nangis itu satu-satunya atau pertama di dunia sebuah proyek yang semula NFT lalu mengembangkan ekosistem kriptonya nanti untuk digunakan sebagai native token yang nanti dipakai di semua ekosistemnya Rimau Nangis, dan memiliki underlying aset berupa raw diamond atau berlian, teman-teman. Nah, berlian ini adalah berlian mentah yang belum diolah. Nilai aset dari berlian ini sendiri, ini saya langsung akan bicara dengan gambar. Ini adalah raw diamondnya atau berlian mentahnya yang belum diolah. Ini nilainya saat ini adalah $10 miliar, dan saat ini di mana dia berada ini kita letakkan di sini. Jadi kalau teman-teman baca, ini alamatnya lengkap, ada secure private box, alamatnya lengkap, nilainya sudah ada, dan siapa atas nama kepemilikannya juga sudah ada di sini, dan juga ada sertifikasinya. Jadi teman-teman bisa cek, alamatnya ada, sertifikatnya ada, bisa dicek sendiri untuk keaslian dan validasinya ya. Dan nilai $10 juta itu adalah nilai ketika ini masih bentuknya berlian mentah yang belum diolah. Kalau nanti pada satu titik waktu kita akan memutuskan untuk mengolah berlian ini, maka nilainya bisa akan naik sampai 30 kali, teman-teman. Jadi ketika kita olah menjadi jewelry atau perhiasan, nilainya itu bisa sampai $300 miliar, kurang lebih ya. Jadi itulah kenapa memang benar-benar Project Rimau Nangis ini worth it untuk teman-teman lirik, untuk teman-teman analisa berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Oke, next. Interesting banget ya Om Don, kalau misalnya aku
aku baru dengar sih kalau underlying asset itu dari diamond yang ada di safety box, dan ternyata harga diamondnya juga luar biasa ya Om Don. 10 juta US dollar itu bukan nilai yang sedikit, dan itu masih raw diamond. Jadi apalagi kalau misalnya dia ketika dia value-nya dibentuk lagi jadi jewelry, itu pasti udah luar biasa banget. Underlying Betul assetnya luar banget. biasa sih menurut aku ya Om Don. Nah, Betul lanjut banget, nih, Siska. sempat dibahas sedikit tentang private sale. As we know, aku juga sempat baca-baca juga sih dari white papernya Rimau Nangis gitu. Mungkin teman-teman yang di Perkomi yang lagi dengerin kita belum semuanya baca-baca atau belum semuanya paham. Kalau aku nggak salah, private sale ini berakhir 2 hari lagi ya Om Don? Eh, eh, Bang Adi, Phase 2 the, will the end in phase 2 2 will be days. finished in 2 more days, yeah? Okay, the private sales will finish. Actually, the private sale is still going on, but the 50 cents price will be finished in 3 more days because comes Monday, the price will be $1 per token. I just want to make sure that is it true that the private sale Hello? Hello? Can you guys hear us? Yeah. Hello? Yeah. I just Yeah. want to Siska. make sure that is it true that the price of the phase 2 private sale is 50 cents? Correct. And also, I'm so sorry. Actually, the 50 cents will end on September 3rd. So that is another 2 days. Yes, correct. So right now the price is 50 cents US dollars. So on the next phase of our private sales, the price will be $1 US dollars. Iya, mungkin mau Kan jelasin ke teman-teman. sekali bahwa private sale kita akan berakhir untuk yang round 2 ini, phase 2 ini adalah di tanggal 3 September. Dan setelah itu harganya akan naik untuk phase 3-nya senilai $1 per token. Gitu, Kak Siska. Ini mau share juga nih ke teman-teman Perkomi kalau misalnya sekarang Rimau Nangis lagi ada di private sale phase 2 tahap kedua yang harga satu tokennya itu 0,5 USDT gitu ya Om Don. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih, gimana sih teknis dari private sale-nya, gimana sih cara teman-teman misalnya mau ikut private sale dari Rimau Nangis, boleh dijelasin dikit ya Om Don? Okay, Bang Adi, you got a question? Yes, I do. So, Okay. all right. So if you want to join on our private sales, number one, you can go to our website, rimaunangis.world, where you can create your login, your own account. And on your account, you will have a dashboard of how much tokens have we sold currently. If I'm not mistaken, currently we have sold around 26.5 million tokens. And from your account, you can purchase the token from there. So another thing is that if you want to know all the updates on our token promotions or events, you can also join our our Telegram group, and we will share the link later. So we will have all of our news and the discussion there. Alright, jadi teknisnya sederhana sekali Kak Siska. Teman-teman cukup masuk ke websitenya rimaunangis.world ya. Jadi jangan salah, kalau rimaunangis.com itu e-commerce-nya punyanya Rimau Nangis. Jadi itu jualan daging dan lain-lain. Yang teman-teman harus ketik adalah kalau mau beli tokennya rimaunangis.world. Di situ nanti teman-teman akan lihat sudah ada tempatnya untuk marketnya untuk beli, dan kalian tinggal ikuti petunjuknya, akan sangat mudah. Tapi kalau teman-teman kebingungan atau mau tahu tentang adil selanjutnya lebih detail, kalian boleh banget join di Telegramnya Rimau Nangis ya. Di sana juga ada banyak tim kita, kurang lebih ada 6 orang yang standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan teknis pembelian private sale. Oke, next. Mungkin dari teman-teman Perkomi yang belum join, yang masih penasaran nih sambil ikut live AMA kita, boleh join dulu di Telegramnya Rimau Nangis ya teman-teman ya. Oke, next. Aku mau tanya juga nih, apa sih benefit dari kita ikut private sale Rimau Nangis gitu? Apakah menurut Om Don atau menurut tim dari Rimau Nangis, apakah kita sudah terlambat ikut di private sale phase 2-nya ini?
Karena kan yang private sale phase 1-nya kan udah selesai kan. Ini phase 2 juga in 2 days kan bakal end juga kan. Oke, bro. Question? Yes, I got a question. So your question is whether it is too late to join our private sales, right? And what is the benefit of joining What is the private benefit? Okay, sure. So question number one, it is not too late to join our private sales because right now it is still at 50 cents US dollars. But if you wait after 2 days, it will be too late for this price because then it will be $1, $1 US dollars per token. And the benefit is that, of course, number one is the profit. Like I said, the value that makes sense for our token will be five US dollar per token. So that is the benchmark that we're going to increase first. However, right now it is still on private sales phase. So you can still join the private sales right now. And the other benefit is that you can utilize our native token across our platforms. So that is the benefit that that is currently available. Of course, soon we will have a lot more benefits. We'll have the metaverse gaming. We will have we are even approaching some restaurant, bars, and token and also retail businesses all over the world to have our token as to be used as a transaction. So as we are expanding our business into the metaverse world, we are also expanding our RXT token utilization into the real world. Thank you. Baik. Penjelasannya tadi, keuntungan teman kalau join dari private sale ini sendiri, yang pertama itu adalah ya kita tidak munafik bahwa kita bicara profit dalam bentuk finansial ya, dalam bentuk uang. Jadi ketika teman-teman join private sale, ya gambarannya gitu. Kalau kita join sekarang aja di 0,5 dolar per token atau 50 cents, apakah itu worth it atau tidak? Tentu worth it karena setelah ini 2 hari lagi harganya itu sudah naik jadi 1 dolar harganya. Jadi dari segi keuntungan di situ dapat dilihat. Berikutnya token RXT ini nantinya di dalam metaverse-nya kita, metaverse pertanian miliknya kita dan ke semua ekosistemnya Rimau Nangis ini adalah native token. Jadi kalau bicara tentang Rimau Nangis TV, kita bicara Rimau Nangis NFT pertanian, kita bicara Rimau Nangis NFT art misalnya. Semua ekosistem itu nantinya akan menggunakan token Rimau Nangis ini. Jadi benar-benar token ini berfungsi dengan baik di dalam ekosistem kita. Ditambah kita juga sedang melakukan networking atau berjejaring nantinya supaya nanti ke depannya Rimau Nangis ini makin banyak bekerja sama dengan mitra-mitra yang akan menggunakan token kita sebagai alat bayarnya, guys. Jadi kurang lebih itu penjelasan singkatnya tentang benefit dari Rimau Nangis token ini. Kalau kalian beli di sekarang ya, di fase private sale. Yes. Oke. Luar biasa banget ya ternyata Om Don benefitnya. Nah, yang aku mau tanya ini, habis dari private sale kan will be end in 2 days or 3 days ya. What is the next event after the private sale? Gitu. Apakah ada pre-sale selanjutnya gitu kan? Dan when it will begin? Kalau ada ya Om Don. Okay. Right. Yep. I think I got a question. So after our private sales, we will be listing on 3 main exchanges, which will be Albit, Bitrue, and Probit. Sorry, Albank, Probit, and Bitrue. I'm sorry. So on October the 1st, we will be listing on 3 main exchanges. So on that time, the price will start with $2 US dollars per token. And that is where we're going next after private sales. Oke, jadi kami di sini tidak menyebut bentuk lain dari untuk early investor. Yang kami sebut adalah memang private sale. Jadi private sale round 1, round 2, dan round 3. Lalu setelah itu kita akan langsung listing di 3 checks. Di tanggal 1 Oktober itu kita akan listing yang pertama ada di Albank, kemudian ada Probit Global, dan berikutnya kita juga akan listing di Bitrue.
Dan inisial harganya ketika kita listing sudah di harga $2, teman-teman. Itu. Next, kan? Wow, luar biasa ya. Berarti kalau misalnya bisa dibilang kalau misalnya kita buy di private sale phase 2 sekarang yang dari 0,5 USDT, terus nanti di 1 Oktober udah berubah jadi $2 itu berarti udah berapa kali lipatnya Om? Dan udah luar biasa loh. Dan Iya. aku mau tanya nih, Betul. tadi kan aku juga sempat Kalau ya. bicara dia akan kali berapa, sebenarnya kami tidak akan bicara akan kali berapa, yang jelas kami hanya akan bilang ketika kami listing di pertama kali di tanggal 1 Oktober, pokoknya harga inisialnya adalah $2, Kak Siska. Kami Yes. tidak akan menyebut teman-teman akan kali berapa, karena terkesannya nanti mengiming-imingi, memberi janji-janji, intinya listingnya $2 di tanggal 1. Gitu, Kak Siska. Jadi hitung sendiri ya Om Don ya. Om Don, Nah, aku mau tanya nih, di webnya itu kan tadi yang sempat aku baca juga dan tadi udah dijelasin juga itu kan di 1 Oktober itu kan dijanjikan akan listing di cek. Hello? halo. Halo? Hi. Tadi kan dibilang kalau di rencananya event selanjutnya adalah listing di checks di 1 Oktober. Kan checksnya itu kan rencananya akan di 3 checks langsung yang akan di listing di 1 Oktober. Apakah itu pasti terjadi? Apakah ada garantinya kalau misalnya seandainya itu tidak terjadi? Gitu. Karena kan luar biasa ya untuk satu project baru, terus dalam berapa bulan langsung listingnya di checks. Gitu, boleh dijelasin dikit kali ya? Okay. Sure. Yeah, I think I get the question. So yeah, so far everything that we put on our roadmap, we hit every deadline, and through this process we have appeared on a lot of media outlets, and when we appeared on media outlets, all these, a lot of exchanges actually contacted us to list with them. So we have set the date on October the 1st, and we don't see anything comes out that will change our plan for now. So for now, that October 1st is confirmed. Oke, jadi kalau ditanya gimana sih kok bisa dijamin nggak bahwa itu bakal listing di tanggal segitu dengan 3 cek sementara ini baru? Jadi memang Rimau Nangis ini dari awal kita memang benar-benar sudah melakukan tahap promosi yang luar biasa di media-media juga, sehingga pada saat kita diberitakan oleh beberapa media, banyak banget exchange yang masuk ke kita yang menawarkan untuk listing di tempatnya mereka. Dan so far kami tidak menemukan alasan untuk menunda atau menghambat atau mengcancel dari proses listing di tanggal 1 Oktober ini dengan 3 cek tersebut. Ya, itu untuk sampai saat ini. Nah, saya mundur ke belakang, tadi ada yang lupa saya terjemahkan. Jadi ada pertanyaan kenapa kita menggunakan crowdfunding lagi untuk sesi ini. Nah, dari teman-teman Rimau Nangis sendiri sebenarnya private sale ini adalah momennya kami bakar uang untuk, ya, tolong catat, untuk menggrabbing community, untuk mengumpulkan komunitas supaya mensupport kami. Karena kalau teman-teman lihat di roadmap kami ada plan itu nanti akan masuk ke Binance. Which is dimana kalau kita mau masuk ke Binance itu kita nothing kalau tidak disupport oleh komunitas yang besar dan solid. Itulah alasan kami kenapa kami masuk pasar Indonesia, menggrabbing komunitas-komunitas Indonesia, dan kita juga perlahan mulai ke global supaya komunitas kami besar. Jadi poin Rimau Nangis saat ini adalah komunitas. Tapi tentunya tidak mudah bagi komunitas untuk mensupport suatu proyek jika mereka tidak menemukan alasan yang konkret. That's why kami lakukan private sale ini untuk teman-teman. Harapannya kami inginnya semua happy, everybody happy ketika mereka mensupport Rimau Nangis ini. Oke, next. Oke, dari aku pertanyaannya kayaknya udah pertanyaan pembuka dari aku kayaknya udah cukup deh Om Don. Aku mau share ke floor aja kali ya. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh raise hand. Nanti aku bakal pilih 2 pertanyaan dulu ya. Yuk, raise hand yuk. Aku pilih ya. Sebentar.
Ayo. Aku pilih dari Maicet. Halo. Halo. Suara saya jelas nggak? Jelas, Mak. Oke. Pertanyaan saya gini, ini kalau misalkan gunanya berlian untuk proyek ini apa sih selain underlying aset? Apakah misalkan ketika harganya turun nanti ketika sudah berjalan kurang dari $1 itu berliannya dijual atau dilelang atau gimana sih? Okay, very nice question. Bang Adi, you got a question? Not quite. Okay. The question is, what the connection between the diamond that become backs of this project to our project? For example, maybe if the price going down until $1, then we sell the diamond to cover it, to make the chart is going help again, or what? Okay. So we're not the first crypto token that offer underlying assets to back the value, but we are the first token that have diamond as an underlying assets. These assets are insured. So why is it insured? Is because let's say if we just say that our token have underlying assets of $10 billion worth of diamond, but anything could happen to that diamond. Doesn't matter how secure it is. People could steal it. It could go back to the volcano. Anything could happen. All right. So that is why we insured these diamonds so that to give insurance to the value of the token. Okay. So right now, as I mentioned before, we have a total of 2 billion tokens, the supply, and the value is currently at $10 billion insured. So by this logic, through a simple math, each token will be valued at $5. So your question about going below $1, I don't think that is possible with underlying assets. Jadi kalau pertanyaannya gitu, Maicet, sebenarnya kalau ditanya apa sih koneksinya, beberapa token memang kan mempunyai underlying aset ya, artinya mempunyai back. Nah, yang kami lakukan adalah kami menjadikan berlian milik kami untuk dijadikan back dari proyek ini. Kalau ditanya apakah ketika misalnya $1 terus kita jual, pertama yang kita harus garis bawahi kalau bicara kripto, tidak ada yang 100% secure. Jangan lupa, kripto itu adalah pasar ya, adalah market. Artinya kepentingan market berjalan di sana. Tapi kalau bicara apakah mungkin dia turun ke $1, yang harus digarisbawahi back kami $10 miliar dibandingkan dengan token kami yang jumlahnya hanya $2 miliar. Jadi kalau kita hitung secara matematika, maka nilai per satu token kami sebenarnya worth it berada di angka $5 per token. Jadi kami cukup yakin bahwa angka di bawah $1 itu, ini tolong jangan dipelintir ya, kami cukup yakin, bukan kami memberi garansi 100%. Tolong digarisbawahi, karena teman-teman Indonesia itu detail ya. Kami cukup yakin bahwa harga di bawah $1 itu kemungkinannya sangat kecil terjadi. Dan berikutnya, apa yang akan terjadi? Ini makanya kami bilang tadi, ini adalah raw diamond. Di mana ketika ini nanti misalnya terjadi sesuatu dan misalnya kami memutuskan mengolah diamond milik kami ini menjadi jewelry, maka teman-teman bayangkan nilai yang $10 juta ini ketika kami putuskan untuk diolah menjadi jewelry, maka nilainya akan naik 30 kali paling tidak. Estimasinya senilai $300 miliar. Jadi kalau ditanya apakah strategi-strateginya nanti akan berpengaruh terhadap token kita, tentu akan berpengaruh, cuma mekanismenya secara detail nanti akan kita kupas. Jika Maicet butuh informasi lebih detail, boleh DM ke saya atau ke teman-teman Rimau Nangis, karena informasi-informasi ini juga perlu kami clarify dengan semua pihak yang terlibat agar informasinya jelas dan valid. Kurang lebih itu, Maicet. Oke, paham, Don. Mungkin nanti lebih lanjutnya saya nanya aja langsung ketika senggang atau apa, soalnya lagi kerjaan juga. Makasih ya, Don. Thank you.
Halo. Ya. Halo. Thank you Om Don buat penjelasannya. Kita langsung lanjut ke next question aja ya. Ayo yang mau nanya boleh di raise hand, nanti aku pilih. Ini Oh, ada banyak. dari tadi. Banyak di bawah Kak Siska yang resen. Dari Ricky Febri. Halo. Selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Nah, mau bertanya nih, apabila kita membeli sapinya itu, nah kalau boleh tahu untuk biaya pemeliharaan meliputi seperti pakan, tempat tinggal dan vitaminnya sapi itu ditanggung siapa ya Kak? Dan mendapat alokasi dari mana? Dan pertanyaan kedua nih, ini kan yang dijual produk dari Limau Nangis kan cuman sapi aja nih. Nah, apakah kedepannya akan menambahkan hewan lain seperti kambing gitu? Jadi kan kalau kita mau membeli sapi kan misalnya mahal. Terus kalau kita mau membeli kambing kan tergolong murah gitu. Jadi untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu bisa ikut berpartisipasi. Itu pertanyaannya. I think I got the question. Okay. And very, very good question, Ricky. Thank you so much. So let me explain with your first question first. In terms of the cattle that we have, so right now we have farmers and we have IoT system that is taking care of our cattle. So this IoT system is a very advanced technology system that will be able to process all the needs of the cattle on our farm with minimal intervention, and all the costs will be, will be through us, will be by us actually. We actually tanggung the cost, their food, their place, and everything, their health and everything, and Their insurance. Yeah, and also even their insurance. We pay insurance premium for all of our cattle. And also on your second question, so right now we start with cattle, and soon, very, very soon, we are going to have more and more agriculture animals that will be under our farms. So these animals will be insured and will be listing as our NFT assets as well. Thank you. Jadi dijelaskan tadi bahwa sebenarnya ketika kami saya akan kulik lebih detail ya. Ketika kami memutuskan mentokenize dari Rimau Nangis ini, cattle-nya sendiri ada 3 poin yang teman-teman dapatkan secara langsung yang akan teman-teman ketahui. Yang pertama adalah ketika Anda beli NFT-nya, Anda akan dapat NFT-nya. Catat ya, ketika Anda bayar beli NFT sapi, Anda akan dapat NFT-nya. Satu, itu adalah token uniknya yang NFT-nya yang Anda miliki. Yang hanya Anda sendiri yang memiliki itu. Yang kedua, ketika Anda membeli ini, itu dengan price yang sudah kita berikan, itu sudah mengcover semua kebutuhan dari sapi itu, karena kami menggunakan sebuah alat teknologi yang lebih maju, yaitu untuk tracing si sapi. Jadi, selain posisi, kebutuhan, dan lain-lain, itu sudah akan terdeteksi sendiri oleh kami berdasarkan alat yang kami pakai untuk si sapi ini tadi. Dan ketiga, sapi ini ketika Anda beli, itu langsung otomatis sudah terasuransikan. Karena pada prinsipnya, di dalam di Malaysia, di asuransi Archipelago, yang mengcover bisnis kami ini, mereka itu tidak mengasuransikan satu persatu sapi. Jadi mereka sistemnya blok, misalnya satu blok ada 50 sapi, ya udah 50 yang di cover. Jadi ketika Bang Ricky Febri beli sapi kami, nggak usah ngomong apapun, itu otomatis pasti sudah terasuransikan. Karena dia sistemnya blocking, bukan one by one ya untuk asuransinya. Dan ini memang kami lakukan demi keamanan teman-teman sebagai investor, tentunya. Seorang investor kan butuh rasa nyaman dan aman. Itulah yang kami lakukan. Jadi ini saya kasihkan gambar dulu lagi. Jadi, nah, ketika teman-teman beli itu sapi yang teman-teman beli itu ada alat ini yang kita pasang.
untuk teman-teman tracing, teman-teman tahu dia ada di mana, dia di perjalanan di mana, dan lain-lain itu datanya lengkap di sini. Karena sistem IoT ini juga salah satu persyaratan untuk bisa di cover secara penuh asuransinya oleh Archipelago ya, yang mengcover asuransi kita. Lalu bicara ekosistem, sebenarnya banyak, ekosistem kita tuh ada banyak tuh. Jadi benar-benar ini sapi itu hanyalah percontohan kami mencontohkan hal yang paling sederhana cara teman-teman gain money dari membeli NFT yang kami sediakan, yaitu NFT sapi contohnya. Kurang lebih itu, jika masih ada silakan. Yang kedua tadi Om Don. Tadi apa tadi, Bang Rick Febri? Program untuk modalnya kecil ya? Yang tadi apakah kedepannya akan menambahkan selain sapi, misalnya seperti kambing itu Om, karena kan ya butuh modal kecil juga Om, itu gimana? Iya. Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, tapi untuk meyakinkan, Bang Adi, please answer again. Is it possible to Rimau Nangis to expand the business farmer NFT for another business because maybe if you, for example, if you build for coconut, the capital is lower than cattle. Yeah, sure. So if you're looking at our agriculture animal collections, right now we started with cattle. So we have 3 breeds. We have Brahman, Charolais, and also Limousine. But soon we are going to have more agriculture animals on our farms. And these animals will be insured, just like what Don have already explained just now. So this animal will be insured in bulk. And once insured, it will be on our NFT collections. Alright, jadi sangat memungkinkan Bang Ricky Febri nanti pengembangan kedepannya untuk itu sangat mungkin terjadi. Itu jawaban sederhananya. Nah, ini mau bertanya lagi Om, kan Om Don tadi bilang kan apabila kita membeli sapinya, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan yaitu 10%. Nah, kalau boleh tahu, apakah kita bisa mendapatkan keuntungan selain dari 10% itu Om? Sepertinya kayak sapinya itu diperanakan, terus dan lainnya itu Om. Itu pertanyaannya Om. I think I got a question, Bro Don. Okay, that is a very good question. So our cattle are slaughter cattle. It's not a breeding cattle. So the only return on investment that you will get on the short term right now is the cycle. So one cycle will be 75 days and 10%, and we have up to 5 cycles. However, when we launch our metaverse virtual reality game, okay, this cattle will turn into your digital asset, which you will be able to harvest from that cattle. So you will have to take care that cattle on the digital world. So you will have to feed it with Napier, or if you already have our Napier collections, you already have a Napier to feed the cattle, and you'll be able to earn the coins. So it's a pay-to-earn concept. So that native token of ours, as you know, has a real world value. Right. Jadi kalau kita bicara untuk saat ini, Bang Ricky, kita memang tidak ada memberikan profit apapun selain dari itu, karena memang untuk saat ini kita yang NFT yang ditawarkan saat ini itu adalah bukanlah untuk ternak ya, kita tidak breeding untuk yang ditawarkan ke teman-teman. Jadi yang kami tawarkan adalah ketika teman-teman membeli sapi, order sapi nih, contoh nih ya, saya kasih real aja. Misalnya Bang Ricky Febri beli NFT, katakanlah sapi Brahman senilai $1.300. Lalu kami akan melakukan proses ordering sapi itu ke tempat kami biasa beli, katakanlah which is di Thailand. Prosesnya kurang lebih ketika sejak Bang Ricky Febri beli, kami orderkan, sapinya datang ke tempat kami di Rimau Nangis di Malaysia itu 20 hari. Lalu ketika sapi itu di perjalanan kan ada banyak sekali kemungkinan terjadi, misalnya mungkin sapinya jadi kurus karena tidak maksimal feedingnya. Di 20 hari ketika dia sampai di tempat kami memberikan waktu lagi kurang lebih 60 hari, 55 hari sampai 60 hari untuk feeding.
memastikan gizinya cukup lagi, memastikan berat badannya kembali lagi, kami beri makan lagi, ya penggemukan lah, bahasa kasarnya program penggemukan. Lalu sapinya kami harvest. Sapinya itu kami panen, Bang Riki. Kami panen, kami potong, dagingnya kami jual. Nah, itu siklus itu terjadi 75 hari. Jadi bayangkan ketika Bang Riki Febri beli sapi itu, satu siklus saja itu Bang Riki Febri 75 hari sudah dapat keuntungan 10%. Jadi misalnya $1.300 waktu beli, $1.350 waktu beli sapinya, satu siklus Bang Riki Febri dapat uangnya $1.350 plus $135. Nah, jadi kurang lebih itu konsep yang saat ini kami tawarkan ke teman-teman. Tapi lalu akan muncul pertanyaan, terus NFT-nya buat apa dong kalau kita udah panen? Nah, di Rimau Nangis itu nanti akan ada Rimau Nangis Metaverse. Di dalamnya ada game dan sapi, NFT sapi yang teman-teman punya ini otomatis terpakai di game itu. Teman-teman punya sapi yang kalian bisa feeding dan lain-lain lah. Jadi semua programnya bisa berjalan di Metaverse dengan NFT sapi yang teman-teman punya. Hanya saja ketika nanti gamenya sudah jadi, Metaverse-nya sudah jadi, program sekarang ini yang enak banget ini cuman beli, duduk diam sambil ngerokok, nonton TV, 75 hari dapat profit. Nanti kalau Metaverse sudah jadi, teman-teman harus main game. Jadi ini adalah kesempatan luar biasa buat teman-teman beli, karena ini program masih promo untuk teman-teman semua, cara dapat uang yang memang praktis, tidak ribet sebelum Metaverse kita jadi. Kalau Metaverse kita jadi, maka game lah yang akan kita tawarkan. Itu kurang lebih. Oke, thank you ya Om Riki pertanyaannya. Kita langsung next question aja ya. Aku mau unmute buat ada Om Hendrik. Halo Om Hendrik. Halo, udah jelas sih? Boleh langsung pertanyaannya Om Hendrik? Oh iya, ini Bang Don, aku nanyanya sama Bang Don aja biar diterjemahin ya. Untuk masalah NFT kan sebenarnya ketika sudah diminting kan emang dia bakal kekal tuh di blockchain, di jaringan. Nah, tadi kan NFT-nya ada bentuk fisiknya berupa sapi. Tadi Om Don udah jelasin bakal ketika sudah pemotongan udah di awal dia bakal sudah profitnya sudah dapat di kita. Jika kita mau membeli sapi lagi apakah bisa? Jadi kayak kita sistemnya terus-menerus untuk profit itunya dikembalikan lagi nilainya untuk membeli sapi lagi. Jadi apakah itu bisa terus-menerus? Karena kan NFT-nya kekal hitungannya sebenarnya. Terus yang kedua, aku pengen nanya, kan kemarin kalau nggak salah ada partnership sama Sangkara Misa ya? Bang Hendrik, satu dulu, iya? biar enak satu jawabnya. Dulu. Oke. Yeah. Oke, siap yuk. Okay. Bang Adi or Tuan Putri, you got a question? Yes, we do. So Okay. I will just repeat the question, just to make sure. So your question is, once you have completed the cycle that you chose, you will get your money and also the return on investment. Can you purchase another one, right? Is that right, Bang Don? Yes. Correct. Yeah, that not only that you can, but it is highly encouraged by us. So anyway, one thing that you should know is that this 10% and up to 5 cycles, these are promotional price. So after this, the return on investment might not be as lucrative. It might be 4% for 6 months or 8% after 1 year. Right now, we are offering up to 50% up to 375 days, which is 5 cycles. So this is promotional price. So once you purchase, if you purchase this one at the current price, and once you completed your cycle, don't be shocked that if the price or the return on investment program is different, because this is just like token. This is our current promotional price to invite, to invite all of you to our communities, to consolidate all of the people to be part of our metaverse experience. Thank you.
Next, when we buy more Sapi, it means we can buy only our first NFT, or we buy new NFT. I mean, for example, if I buy now one NFT Sapi, correct? Then we come to the cycle is finished. If I want buy more again, just use this the first NFT, or I buy the new NFT. The new NFT. Oke, baik. Jadi penjelasannya tadi, kalau teman-teman sudah membeli NFT sapi ini, teman-teman sudah sampai siklusnya, sudah kita harvest, maka teman-teman bisa beli lagi, tapi NFT yang baru lagi, teman-teman. Nah, tapi kita garis bawah ini, NFT yang sekarang ini adalah masa promo ya. Jadi banyak banget keuntungannya memang diberikan istimewa. Teman-teman cukup beli, lalu siklus 75 hari teman-teman dapat profit 10%. Tapi jangan dibayangkan bahwa programnya Rimau Nangis ini selama beberapa tahun ke depan akan begitu terus. Enggak, teman-teman. Karena ini namanya juga promosi ya. Kita jor-joran. Berikutnya mungkin ketika teman-teman beli lagi, kita punya mekanisme berbeda lagi. Itulah gunanya ketika teman-teman mau beli lagi, nanti ya baca dulu dong aturan main di kita, requirement seperti apa, supaya nanti nggak serta-merta mikirnya, oh gue udah selesai satu, gue beli lagi pasti sama nih dengan sistem kemarin. Belum tentu, karena yang ini adalah masa promosi. Makanya kita bilang jangan sampai kelewatan momen dapat cuan dengan sistem yang sederhana ini, tapi tetap teman-teman silakan dior lagi ya. Nah, yang kedua, kalau mau beli, apakah bisa dengan NFT yang sama terus kita beli sapinya doang, tapi NFT-nya tetap satu? Enggak. Jadi ketika teman-teman beli satu NFT, sapinya di harvest, mau beli lagi, belinya NFT yang lain lagi. Tidak NFT yang sama. Jadi kalau teman-teman ikut 10 cycle, artinya teman-teman beli 10 sapi, 10 NFT. Gitu. Next, Bang Hendrik. Oke. Tadi aku lupa tadi tambahan satu lagi masalah NFT. Apakah nanti ada marketplace NFT-nya ada? Itu untuk yang NFT. Terus untuk yang kedua yang program, kan kemarin kalau nggak salah Rimau Menangis gabung sama Sangkara Misa. Gimana kelanjutan dengan proyek yang di Sangkara Misa gitu? Okay, wait. The question, do you have any marketplace for the NFT? Yeah, that the second question. And then the third question, he said, Rimau Nangis work together with Sangkara Misa. So what about how about Sangkara Misa? I think this question is not connected to our MA, yeah, because we talk in Rimau Nangis MA, Bang Hendrik. Mohon maaf, jadi kalau nanti pembahasan kerjasama dengan Sangkara Misa akan kita bahas, tapi kalau ditanya bagaimana Sangkara Misa, kita tidak bisa bahas, karena ini adalah MA-nya Rimau Nangis, bukan kapasitas kita menjawab itu. Oke, go ahead, Bang Adi. Om Don. Ya, Bang Adi, silakan. Oke. Ya. Permisi, Bang Don bisa cek PM sebentar, Bang Don? Oke. Okay. Go ahead, Bang. Okay. Abang, I'm so sorry, but can you just repeat the question because I got lost with. I'm so sorry. The first question. Yeah. Oh, the first question. Okay. Do we have a marketplace for NFT? Oh, marketplace. Of course we have, right? Yeah. Okay. Yeah, of course. I mean, if you are talking about a marketplace where you can purchase our NFT collections, yes, we do have. The website will be rimaunangis.io. That is the link. So please, everyone here, please visit our website. Please browse our collections. And all of these collections right now comes with an investment program backed by insured real world asset. But if you are talking about a NFT marketplace where you can list your NFT collections, we do not have that now, but maybe soon in the future, we will have one.
Thank you. I think you missed the point, Bang Adi. He means, okay, I can help you to answer ya. Yeah, sure. Please. Oke. Jadi Bang Hendrik, kita punya marketplace-nya di mana kalau teman-teman klik di website-nya kita tuh ada 4. Yang pertama, website-nya adalah rimaunangis.com. Itu adalah e-commerce-nya Rimau Nangis untuk jualan daging dan agriculture. Yang kedua, kita ada rimaunangis.io. Disitulah tempatnya NFT-nya kita. Jadi Bang Hendrik bisa lihat di rimaunangis.io ya untuk NFT-nya kita. Kemudian yang ketiga kita ada rimaunangis.world. Disitulah tempatnya tokennya dari Rimau Nangis. Kemudian yang keempat ada rimaunangis.tv. Teman-teman bisa lihat juga di situ adalah Rimau Nangis TV. Nah, if I'm not mistake, nanti Bang Adi boleh koreksi. Jadi ketika teman-teman beli NFT sapi ini juga teman-teman bisa jual di OpenSea. Cuma kemarin kita di warning sama tim, jangan mikir macam-macam bahwa kalau kita post NFT, kita jual NFT sapi kita di OpenSea terus laku harganya sekian. Enggak, kita nggak menjanjikan NFT sapi ini akan laku di sana saat ini. Tapi kalau bicara historical memoriam, mungkin contoh saya Don Carlito beli NFT sapi, terus NFT-nya saya taruh di OpenSea. Sekarang orang mau beli NFT-nya ogah-ogahan dong, males. Ngapain beli NFT sapi? Cuman gambarnya kan misalnya. Tapi misalnya nanti tiba-tiba saya kejatuhan di durian runtuh jadi presiden dan orang misalnya jadi FOMO mencari hal-hal terkait dengan Don Carlito, maka mungkin ketika dia ketemu NFT sapi miliknya Don Carlito, itu akan punya value lebih. Orang akan beli. Gitu, Bang Hendrik. Jadi penjelasannya itu kalau NFT-nya. Nah, tapi kalau ditanya apakah kita membuat market sendiri, nah itu seperti yang dijawabkan oleh Bang Adi tadi, ke depan pasti ada Bang Adi ya. But ya ke depan pasti ada, tapi sekarang on progress. Kita sedang mengembang fokus ke sini dulu. Lanjut. Oke, makasih Bang Don. Thank you for the question. Ya. Oke, kita langsung ke last question aja kali ya Om Don, karena udah nggak kerasa udah 1 jam juga. Boleh di raise hand? Wah, masih banyak nih kayaknya yang mau nanya. Bentar, aku pilih ya. Banyak. Seru nih kayaknya AMA kita kali ini, soalnya dari tadi raise hand-nya nggak berhenti-berhenti ya. Oke, aku mau pilih satu nih dari Kung Fu Panda. Halo. 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 Ya, boleh dengar? Yes. Ya, sorry ya juga ribut di sini. Pertanyaan segini, kan yang daging itu semua kan diasuransi kan. Jadi kan maksudnya para investor itu kan dijaga oleh asuransi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana para investor ini boleh lebih memahami soal asuransi tersebut dan cara klaim asuransinya itu gimana? Kalau misalkan terjadi ketika ada suatu waktu memang asuransi akan bayar semuanya itu. Nah, para investor itu cara mendapatkan asuransi itu, pelindungannya itu bagaimana? Prosesnya itu gimana? Ali, you get a question ya? Yes, I do. So our insurance first of all are premium. So we have a master policy agreement where we insure in bulk. So which means we do not insure each cattle individually. We insure it like 50 cattle in one go, 1,000, 20,000. So all of these cattle have a premium insurance, and the value that we insure is actually over the real value of the cattle. So anything happen, we will be reimbursed back in the full price of the cattle. Thank you. Oke, jadi gini, Bang Kung Fu Panda, ini suaranya saya kayaknya kenal nih, well kita ini kayaknya. Oke, jadi kalau ditanya tadi gimana sih kita prosesnya untuk asuransi dan klaim segala macam lah ya, cara kerjanya.
Jadi ketika Rimau Nangis memutuskan bekerja sama dengan asuransi ini, mereka tidak menghitung one by one. Misalnya, satu sapi dibeli, diasuransikan, satu sapi dibeli, diasuransikan. Enggak. Tapi dari Archipelago mematok langsung kayak borongan. Misalnya 1.000 sapi. So, ketika sapi Bang Kumpu Vanda ini dibeli, itu kita udah nggak ngurus asuransi apapun karena mereka udah covernya 1.000 sapi otomatis. Jadi nggak one by one. Lalu kalau ditanya gimana sih teknis klaim dan lain-lain, saya pikir itu adalah teknisnya yang melakukan Rimau Nangis. That's why saya bilang ini adalah sebuah program yang menarik karena teman-teman tuh tidak akan diribetkan dengan urusan apapun. Perannya teman-teman membeli NFT-nya, sisanya Rimau Nangis melakukan pekerjaannya. Jadi we are do all the process. You just give the capital. Kamu Bang Kumpu Vanda cuma membeli kapital dengan cara membeli NFT-nya. Sisanya kamilah, tim dari Rimau Nangis lah yang akan mengolah. Kalau dia mati, gimana klaim asuransi? Rimau Nangis yang akan ngurus itu. Teman-teman dari investor tidak perlu pusing mikirin itu. Kami akan handle. Kurang lebih itu. Oke, makasih atas jawabannya. Oke, Bang Kumpu Vanda. Kak Siska gimana nih? Masih banyak yang mau nanya? Kita buka satu lagi kali ya. Last Oke, question. mungkin sih, mungkin karena kau juga ada kesibukan juga kan, nggak apa-apa udah sih biar aku yang ini take over aja dari sini. Oke. Aku juga udah sampai kos nih, udah aman sekarang. Oke. Silakan Le. Mungkin aku sedikit cerita dulu ya. Jadi memang kemarin aku sama beberapa komunitas Indonesia sudah bertemu juga dengan langsung dengan semua tim dari Rimau Nangis. Kemarin kita pertemuannya di Bali, itu dihadiri oleh Bang Dev ICF, Blidex Capital, dari CryptoIn, dan Hidden Games juga. Jadi ini memang proyeknya legit. Jadi kemarin kita sudah kurasi habis ya, bareng-bareng semuanya. Jadi memang dari keputusan kami komunitas siap untuk mensupport Rimau Nangis ini. Juga tadi banyak banget nih yang DM nih. Bang, biasanya kan kalau dari komunitas ada penawaran private sale yang lebih menguntungkan daripada kalau dari webnya. Ini bagi teman-teman yang tertarik nanti mungkin bisa buat PM aku langsung juga. Jangan beli di webnya karena memang benar ada penawaran yang lebih baik dari komunitas. Jadi teman-teman yang tertarik nanti juga bisa buat PM aku yang ingin ikut dari private sale-nya. Mungkin bisa kita buka lagi pertanyaan ini, nggak apa-apa nih. Bang Don, kalau beberapa pertanyaan lagi nih, karena aku juga sekarang udah sampai dan udah senggang juga. Bang Adi, is it okay? Kak Putri, is it okay if we open for few question? Yeah, okay. Sure. And also, Fresh, it was nice meeting you. We all had fun yesterday, and thank you so much. Okay. It was nice meeting you also, Tun Putri. Pala. Oh, ini Tun Putri. Just kidding. Oke. Mungkin langsung saja. Ini dari Bang Febi Utomo. Nah, Bang Febi Utomo ini kemarin yang menang ini ya, event kita ya, Bang Don ya? Febi Utomo juara satu kemarin. Lomba cerdas cermat Indonesia. Bang Febi, aku titip nih Bang, tolong berikan pertanyaan sekritis dan sebaik mungkin Bang Febi. Silakan Bang. Oke, thank you kesempatannya Om. Om Fresh ini siapa ya? Salam kenal dulu lah untuk Om Fresh sama nice to meet you from Rimau Nangis. Pakai bahasa Indonesia aja deh, ntar boleh buatan. Pertanyaan gue sih gini Bang. Pertama, gue ngelihat ada ini ya, apa namanya? Marketing untuk private sale-nya ini kan di webnya nanti ya. Nah, itu yang pertama. Nanti untuk sistem pembagiannya itu, apakah orang yang membeli itu klaim sendiri atau dikirim ke wallet address masing-masing? Karena infonya kan tidak akan listing di DEX. Itu yang pertama. Benar ya? Nah, yang kedua, seandainya nih ada orang yang jahil dan iseng pasang liquidity pool di DEX, itu sudah ada belum antisipasi dan mitigasi risiko yang ke sana untuk Rimau Nangis sendiri untuk menjaga citra tokennya? Karena
kita ketahui sendiri untuk di DEX itu kan langsung terkoneksi sama CMC juga, CoinMarketCap. Jadi otomatis pergerakan harga di DEX dan di CEX itu kan terpantau langsung di dunia blockchain ini. Jadi kedepannya gimana maintenance tokennya dan harganya gitu. Baik dari sisi yang bisa diukur maupun yang tidak terukur yang seperti tadi. Itu Bang. Dua aja Bang. Thank you Bang. Bang Adi, you got a question? Yeah, I got the first question, but not so much about the second question. I'm so sorry. But the first question I will try to answer my best. So right now, if you like to purchase our token, like I explained before, you can go to rimaunangis.world. So this platform will also work as your wallet, okay? And you will have a dashboard and full transparency on how much tokens we have sold. And this will be updated on a real-time basis. Okay, and number two, every purchase on our wallet will first have to go through KYC. This to ensure security and also to have your data so that we can mitigate if there is any unwanted funding of any organization. Okay, but then once we list it on checks, then it will be available on the market. Okay, Bang Adi, more question from him before. How we distribute the token to the people who join the private sale? Is it they just claim or we send it to them? We will send it to them through their account on rimaunangis.world. That is how okay. we distribute the token. Okay. Second question, Bang Feby told us we decide to list only on checks, right? But sometimes when we list, some people maybe will make a token also the same name in the DEX, so they will sell the token Rimaunangis token in DEX also. How Rimaunangis team strategic to avoid this, because of course if some people make a token Rimaunangis index at the same time we list on checks, it will affect to us. For example, if the token is scam in the DEX, so people think Rimaunangis is scam. So do we have already strategy to avoid that? We are going to tell you here. So anything on DEX is not us. We don't list on any DEX. So if you find any promotion given through DEX or anything about Rimaunangis, that is not us. That is a scam because we do not list on any DEX. We understand about that, but maybe ask the question: what our strategy to avoid that? For example, we just announce every time that we not list on DEX, or any other strategy to avoid that? Well, right now is just as much as information. We put warning on every platform that we have. Okay, and also every EMA, every community meetings, and every time we go public, we will always remind that Rimaunangis is not available on DEX. So as of now, that is our strategy, and also through community strength. Okay, we hope that if you found anything, any Rimaunangis products or tokens listed on DEX, they can actually inform us directly. Oke, jadi jawabannya Bang Feby yang pertama itu distribusinya dilakukan melalui kita akan kirim ke walletnya Bang Feby, dan di web nanti di dashboardnya semua serba transparan, jadi Bang Feby bisa cek sendiri dan lebih mudah buat teman-teman karena kita yang kirim. Dan berikutnya untuk mengatasi jika ada orang iseng yang bikin token Rimaunangis di DEX bersamaan, tentunya akan menjatuhkan citra Rimaunangis kalau dia nggak bagus. Saat ini kami masih terfokus bagaimana membuat pengumuman sebanyak mungkin bahwa kami tidak ada listing di DEX, dan apapun yang terjadi di DEX di luar tanggung jawab kami, dan kami pastikan itu scam.
Dan berikutnya, harapan kami, komunitas dan teman-teman member yang mensupport kami nantinya, membantu kami. Kalau emang itu terjadi, ya kasih tahu kami, biar kami juga aware dan bisa mengambil sikap untuk mengatasi itu. Next. Bang Don, can I add something to the question just now? I'm so sorry. Okay. Okay, thank you. So, in terms of how do you want to mitigate the risk of our token, okay, just to avoid a big dump on the token, we actually have a vesting period of 12 months, okay? And because right now we are creating demand, okay? So that is our phase right now. We are creating demand. We are doing community reaching through series of AMA, meet and greet, and a lot of other platforms that we do community reaching. So we will release 8% of the token on a monthly basis to all the users Trust Wallet. That is how we will do right now. Oke. Jadi teman-teman, aku mengutip yang paling penting aja dari pernyataan ini. Menurutku ini sangat ini banget ya. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan bagaimana mekanisme anti dumpnya, yang pertama kita punya vesting 8% setiap bulan. Dan jangan lupa, yang dilakukan Rimau Nangis saat ini, selagi ini berjalan pun private sale, kami itu sedang menciptakan demand, teman-teman. Jadi teman-teman berpikirnya jangan melulu cuma di tradingnya. Oke, go ahead teman-teman trading, tidak masalah. Tapi ingat ada hal lain yang sedang kami bangun, yaitu menciptakan demand akan token ini. Bagaimana teman-teman membayangkan ketika ekosistem kami di NFT kami yang Rimau Nangis Digital, Rimau Nangis TV, NFT musik, kemudian art, kemudian pertanian ini sudah tercipta demand-nya, maka token ini yang dijadikan native tokennya Rimau Nangis, mata uangnya Rimau Nangis, tentunya juga ikut mendapat efek permintaan yang tinggi akan token ini. Jadi itulah yang kami lakukan untuk menjaga sustainability dari Rimau Nangis ini agar dia makin tumbuh dan berkembang jangka panjang. Silakan lanjut. Bang Pres, are you there? Oke, Bang Pres maybe lagging ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir lagi deh, nih 2 pertanyaan terakhir. Pertama dari Bang Andreas Wei. Silakan Bang untuk bertanya. Selamat malam, pakai bahasa Indonesia Indo aja ya? Bisa. Oh, oke. Ini saya cuma penasaran aja. Kan ini proyek Rimau Nangis ini dari Malaysia. Tapi kenapa fokus marketing pertama yang besar itu di Indonesia? Itu alasannya kenapa ke Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Terus nanti ada rencana untuk marketing global nggak ya? Terima kasih. Okay. All right. So, I got a question. Okay. So, first of all, I think that Malaysian and Indonesian, we are satu rumpun, as we like to say. Okay. And number 2, when we first started with our project on Singapore Expo, we actually worked with Sankara Misa. So Sankara Misa is Indonesian-based established metaverse crypto company. Okay, and through Sankara Misa, we have actually been exposed to a lot of Indonesian communities. So we, as Rimau Nangis, we have seen how interactive, how big of the market Indonesian really is right now for crypto, NFT, and metaverse. So that is why Indonesia is our main focus of our private sales. But of course, Indonesia is not the only country that we are aiming for to our private sales, but it is our main focus. So that is the reason that we focus on Indonesian market. And number 2, Rimau Nangis Sdn Bhd in Malaysia has been established as a renowned agriculture company. And one of our most important value is food security. So by doing this, by having NFT collections backed by our real world assets
on agriculture, we are helping to equip all these small farmers to keep having produce for the consumers. So this will directly strengthen our food security program. So that is our most shared value that we have right now. I hope that answers your question. Thank you. Okay, clear, sir. Thank you. Thank you. Bang Don, Bang Fresh, back to you. Halo, Oh, halo. sorry. Jaringanku nih kayaknya nih. No. Jaringanku Bang Pres. Halo? Can you hear me? Ya, Bang Don. Gua udah ngomong panjang lebar, ternyata mic-nya nggak hidup dong. Baik. Oke. Pertanyaan ini sudah muncul beberapa kali ya. Kalau nggak salah 4 kali deh muncul pertanyaan, kenapa sih memilih market Indonesia? Saya akan coba jawab, membantu Bang Adi tadi, sekaligus saya tambahin ya. Karena kebetulan saya juga di Rimau Nangis adalah CMO-nya. Yang pertama, Bang Adi bilang bahwa Indonesia adalah saudara serumpunnya Malaysia. Harapan terbesar kita adalah karena kita saudara serumpun, Indonesia akan mensupport Rimau Nangis. Itu satu. Kedua, based on the data, Indonesia termasuk pemilik trader terbesar dunia. Termasuk ya. Karena kalau kita lihat, Pak Wamen juga sempat menyatakan bahwa 83 triliun transaksi kripto di Indonesia. Dan Indonesia punya sumbangsi besar dalam dunia kripto. Itu kenapa kita penetrasi pasar Indonesia lebih dulu. Pertama, saudara serumpun ini harapan kita lebih mudah mensupport. Kedua, saudara serumpun ini kita berikan benefit lebih dulu. Jadi ini privilege guys. Ini privilege buat teman-teman di Indonesia. Kita diberikan privilege untuk dapat harga terendah dulu. Supaya ketika kita penetrasi market global, maka teman-teman Indonesia itu diharapkan everybody happy. Walaupun semuanya kita pengennya yang global juga happy ya. Dan berikutnya, kenapa kita meyakini bahwa teman-teman akan mensupport? Salah satunya adalah tujuan dari Rimau Nangis ini, ditambah lagi kami mentokenize ini adalah kami ingin memastikan keamanan pangan. Kita tahu bahwa keamanan pangan itu sangat penting. Dan kami menganggap bahwa memulai bisnis untuk mendorong menjaga stabilitas pangan di dunia, tentu kami nggak bicara satu negara ya, kita bicara dunia, itu sangat penting. Teman-teman bisa membayangkan ketika orang lain sibuk mengkonsumsi, kami memproduksi apa yang akan dikonsumsi. So ini bisnis yang memang futuristik, yang memang punya masa depan baik. Harapannya dengan adanya tujuan baik kami ini, teman-teman bisa melihat dua hal. Yang pertama profit secara finansial karena demand akan tinggi di masa mendatang. Kalau saya kulik sedikit, agak melenceng dikit nih, kebutuhan sapi Indonesia per tahun 2 juta sapi. Tapi kalau ditanya berapa sapi yang didapat oleh Indonesia per tahun, cuman 200.000 sapi guys. That's why Rimau Nangis punya visi besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan membangun ini. Nah harapannya teman-teman di Indonesia, selain kami berikan profit, kami juga diberikan dukungan untuk proyek ini karena kita adalah saudara serumpun. Thank you. Perfect explanation. Thank you. Okay, next. Bang Fresh, I think you lagging ya. Ini masih mau kah? Oke, sorry. Last question. Jaringan. Ini mungkin penanya terakhir nih. Mungkin Bang Don milih siapa nih? Oke, saya open mic langsung ya. Yang terakhir saya pilih yang paling jarang saya lihat nih. Yang paling jarang saya lihat adalah Irenius 88. You allowed to speak? Selamat malam Om Don dan Rimau Nangis. Good night. Malam. Oke, izin bertanya ke bahasa Indonesia aja ya. Kita tahu kan bahwa Indonesia sendiri itu peternakan sapinya banyak.
Nah, apabila ada masyarakat Indonesia tertarik untuk kerjasama dengan Rimau Nangis, itu apakah bisa? Dan kira-kira syaratnya apa aja sih untuk biar bisa bergabung atau partner dengan Rimau Nangis? Terima kasih. Oke, Bang Adi. Okay. So your question is if you want to work with Rimau Nangis, right? Yes, if Okay. Indonesia want to be a partner of Rimau Nangis, what is the syaratnya itu apa aja gitu? Requirement. All right. So right now, first of all, the beef from Indonesia, I'm sorry, the cattle from Indonesia and also some from Malaysia actually is still imported from Australia. So if at this moment, if you support our food security program, if you want to support our business or if you want to work together with us, you can right now purchase our NFT, the cattle. Okay, but if you want to work directly together with us, I think Don Carlito can help me to answer that. Oke. Baik. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana sih kalau teman-teman mau bergabung di dalam bisnis kita di Indonesia? Cara paling sederhananya adalah teman-teman beli NFT kita itu sama aja teman sudah bergabung bisnis dengan Rimau Nangis. Itu cara paling sederhana. Kalau pertanyaannya teman-teman punya peternakan sapi lalu pengen bergabung dengan Rimau Nangis, maka jangan lupa Rimau Nangis itu punya saudara di Indonesia. Siapa saudaranya di Indonesia selain kita semua? Saudara dalam bentuk ini ya, token, yaitu kita punya Sangkara Misa di Indonesia. Jadi teman-teman bisa menghubungi Sangkara Misa karena basicnya sebenarnya gini. Teman-teman bisa bergabung ke Rimau Nangis. Rimau Nangis misalnya ada peternak sapi Indonesia mau bergabung ke Rimau Nangis bisa. Tapi ada syarat-syarat yang mungkin sulit dipenuhi. Yang pertama adalah IoT. IoT ini untuk diterapkan di Indonesia sedikit lebih sulit. Kemudian yang kedua, untuk tergabung di kami, untuk mendapat asuransi itu kan syaratnya IoT ya. Nah, kalau menggunakan asuransi di Indonesia sendiri saat ini belum ada asuransi yang bersedia bergerak seperti yang terjadi di Malaysia. Kalau Archipelago, misal teman-teman beli sapi 6 juta, biaya pakan 1 juta, biaya pupuk, biaya perawatan dan lain-lain, itu misalnya total jadi berapa juta. Lalu kalau misalnya berhasil, dia panen harga sapinya misalnya naik jadi 14 juta. Kalau di Malaysia, asuransinya mengcover sampai ke 14 jutanya. Jadi modal pertama, biaya processing, hasil panen di cover semua oleh asuransi. That's why tidak mungkin kemungkinan rugi sangat kecil. Saya nggak berani bilang pasti karena semua kuasa ini ya yang maha kuasa, tapi sangat kecil karena asuransi mengcover sampai ke hasil. Kalau di Indonesia itu asuransi tidak seperti itu konsepnya. Maka kemungkinan yang akan menyulitkan adalah itu. Tapi kalau teman-teman mau yang praktis, teman-teman bisa ke saudara kita yang ada di Indonesia yaitu Sangkara Misa. Teknisnya mereka bekerja sama dengan APD. Tapi lagi-lagi kami tidak bisa menjanjikan lebih karena APD punya aturan sendiri, Rimau Nangis punya aturan sendiri dan Sangkara Misa punya rule-nya sendiri berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman harus pahami ya, bedanya regulasi di Malaysia sudah mendorong asuransi penuh untuk para petani. Regulasi di Indonesia saya nggak bisa jawab. Nanti dijemput ini ya tim apa yang suka nyamar jadi ini ya Intel ya. Jadi itu bedanya gitu teman-teman. Kalau pertanyaan itu saya rasa semoga jawabannya menjawab pertanyaan teman-teman yang saat ini bisa dilakukan untuk bergabung secara instan dengan timnya Rimau Nangis, beli NFT-nya kalau di pertanian, atau kalau mau mendorong lebih luas, beli tokennya. Itu. Silakan. Oke, terima kasih.
Halo? Halo. Halo Bang Don, oke. Jadi udah selesai kah Bang Don tadi pertanyaan sudah dijawab? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada YMI spesial malam hari ini. Mungkin dari tim Rimau Nangis ingin memberikan last statement. Okay, I will pass it to our Tuan Putri, CTO, young and rising CTO in crypto world. Tuan Putri, please. Any last word? Last statement? Sure. We're from Rimau Nangis Digital. Would like to thank our host, and everyone here tonight. We hope that this has been a fruitful session, and if you're interested to be a part of the private sales, you can go to rimaunangis.world. And I know there's still a lot of people with questions. We will share the link of our Telegram group later where you can join and ask questions. And we will see you on the metaverse. So let's work together as one community, create demand. So yes, that's it. Thank you. Thanks. Oke, Bang Adi, ada tambahan sebelum saya terjemahin? That's all. Thank you so much everyone for today. Oke, jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah Perkomi yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk hadir di EMI malam ini, dan pada prinsipnya kami berharap sekali teman-teman mau bekerja sama dengan kita. Mari kita kerjasama membangun ekosistem ini, menjadikan komunitas kita kuat dan solid dengan tujuan nantinya supaya Rimau Nangis menjadi besar ya. Dan terakhir saya ini promosi nih. Yang terakhir saya mau bilang private sale ini hanya lagi dan harganya $5 per satu token, tapi beberapa komunitas terpilih yang kemarin hadir di acara pertemuan kami dengan CEO, CTO, COO, dan juga chairman dari Rimau Nangis di Bali kemarin, kami berikan hak atau privilege whitelist untuk teman-teman mendapatkan harga super spesial. Jadi teman-teman member Perkomi, go ahead kalau kalian mau dapatkan harga super spesial, silakan PM ke Bang Fresh. Dan kalau teman-teman sudah mendengarkan ini dan masih ada pertanyaan, go ahead kalian bisa join ke link Telegram kami. Kalian bebas bertanya di sana dan kami akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan. Dan kalau mau tahu detail tentang bagaimana teknis pembelian token dan lain-lain, kalian juga boleh kunjungi 4 website yang kami punya. Yang pertama adalah rimaunangis.com. Kenapa saya selalu menyebutkan rimaunangis.com lebih awal? Saya ingin teman-teman membangun mindset dulu, melihat bahwa ini perusahaannya real, ada, dan sudah berjalan. Bukalah rimaunangis.com. Dan second one, teman-teman saya arahkan untuk melihat dulu rimaunangis.io. Kenapa saya sarankan ke sana? Karena di sana NFT kami berada. Teman-teman bisa pelajari itu detail. Kalau sudah yakin dari situ, baru lihat lagi rimaunangis.tv. Itu adalah program kami yang juga sedang kami godok untuk segera diluncurkan. Kalau dari 3 hal ini, dari e-commerce kami teman-teman udah yakin, lihat NFT sudah yakin, lihat Rimau Nangis TV udah yakin, maka it's time to buy. Sebelum Anda membeli, silakan riset di rimaunangis.world, teman-teman. Jadi silakan teman-teman cek di situ. Terakhir, tingkatkan literasimu sebelum kamu berinvestasi dan belajarlah bertanggung jawab atas keputusan investasi sendiri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Mungkin ini last statement dari aku dulu ya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi seperti yang udah aku katakan tadi, ini benar-benar project yang kami support, terutama dari Perkomi, ICF, Dex Capital, dan beberapa komunitas lain. Dan teman-teman juga tahu nih kan, Bang Don ini seberapa berpengaruhnya Bang Don di perkriptoan Indonesia. Bang Don aja ini sekarang menjabat sebagai CMO-nya nih di Rimau Nangis. Jadi sudah pasti ini perusahaannya juga legit dan nggak bakal scam ataupun rug pull. Jadi teman-teman, tapi ingat selalu ada namanya resiko saat berinvestasi. Lakukan research dan lakukan juga dengan resiko kalian masing-masing. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mendapat harga spesial dari private sale-nya, nanti bisa PM saya ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Bagi pertanyaan terbaik dan pendengar setia akan kita beritahukan secepatnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.